Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Willy Kristianto. Untuk satu sesi ke depan, 18 kali pertemuan e-learning, kita akan di mata kuliah pemrograman 1. Berikut email saya dan nomor telepon saya. Kalau ada apa-apa bisa menghubungi saya langsung. Ya, jadi kita mulai aja. Untuk pemrograman satu ini kita akan belajar tentang Java, pemrograman Java. Apa itu Java? Dia adalah sebuah bahasa pemrograman yang dirilis oleh Sun Microsystem pada tahun 1995, diinisiasi atau dibuat oleh 3 orang, yaitu James Gosling, Mike Sheridan, dan Patrick Naughton. Ini awalnya dibuat untuk TV interaktif. Dan nama Java sendiri diambil dari Java Coffee atau kopi Java atau kopi Jawa gampangnya, dimana ini yang diambil dari kopi yang berasal dari Indonesia. Untuk lebih jelasnya gimana sejarahnya Java, kalian bisa lihat di materi yang ada di learning. Silahkan nanti tinggal dibaca aja untuk materi sejarahnya, sejarah lengkapnya. Selanjutnya untuk karakteristik Java sendiri, dia itu sederhana. Kenapa sederhana? Karena ini adalah bahasa pemrograman yang bisa dibilang diambil dari C++, dimana kalau kita sudah mempelajari C++ atau pada awalnya orang lebih banyak pakai C++, maka sekarang akan lebih sederhana karena sebelumnya sudah mempelajari C++ seperti apa. Kalian sendiri seharusnya sudah sedikit lebih mahir dari untuk C++, sehingga untuk masuk ke Java ini tidak akan terlalu sulit. Lalu OP adalah Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek, dimana ini OP ini atau Object Oriented ini akan membuat sebuah programming akan lebih mudah karena dia akan menjadi lebih modular ya. Berbeda dengan beberapa pemrograman yang dulu mungkin tidak modular, sekarang lebih banyak yang menggunakan OOP, dimana kalau misalkan kalian masuk ke dunia kerja maka akan banyak atau seperti contohnya kalian masuk ke dunia kerja, masuk ke dunia kerja, atau kalian bekerja di, contohnya kayak di e-commerce mungkin, atau kalian kerja di ya perusahaan-perusahaan IT, akan banyak yang menggunakan OOP untuk sekarang. Mereka biasanya juga akan minta untuk paling nggak tahu dasar OOP itu seperti apa. Selanjutnya yang ketiga ada distribusi. Apa sih distribusi? Distribusi berarti sebenarnya aplikasi ini dapat didistribusikan lebih mudah ya, dengan mudah. Karena Java ini bisa digunakan di banyak tempat ya, maksudnya dia multi OS, yang artinya sebenarnya bisa digunakan di OS apapun. Selanjutnya adalah interpreter. Untuk interpreter ini berhubungan dengan bagaimana Java itu berjalan ya. Kita akan memiliki yang namanya Java Virtual Machine. Nanti akan kita install untuk ada beberapa yang harus kita install. Salah satu contohnya adalah interpreternya nanti. Mana interpreter itu adalah membuat aplikasi ini berjalan ya, karena nanti ada proses bagaimana dari source code sehingga aplikasi itu berjalan, itu ada melewati interpreter di situ. Selanjutnya adalah robust, yaitu Java mempunyai reliabilitas yang tinggi. Apa sih reliabilitas yang tinggi itu? Maksudnya dia itu
dia itu dapat diandalkan, di mana dia sebenarnya punya strong memory management atau memory management yang kuat. Jadi sebenarnya untuk penggunaan memori pada PC itu lebih ini ya, lebih bisa di manage ya. Tinggal kalian gunakan aja untuk memori, misalkan ada yang tidak dibutuhkan maka memorinya akan dibuang sehingga aplikasi berjalan lebih ringan. Lalu ada juga misalkan uh, ada pointer-pointer yang mungkin dipakai di C++, di sini sudah tidak dipakai lagi sehingga dibuang. Ada juga garbage collection, di mana sama seperti tadi ada memory management yang dipakai. Ketika ada hal-hal yang sudah tidak perlu dibutuhkan itu dapat dibuang. Selanjutnya adalah secure. Ada secure berarti sebenarnya Java itu aman ya, dengan sekarang sudah banyak bisa free dari virus, tidak mudah untuk terkena virus. Lalu selanjutnya ada portable, sama seperti dari distribusi. Portable berarti Java sebenarnya bisa dipindahkan secara mudah karena dia itu multi platform, tidak seperti yang .exe atau mungkin yang dijalankan dari VB.NET, di mana dia itu hanya bisa berjalan di platform Windows ya, sehingga Java ini bisa dipakai uh, di Linux ataupun di Mac OS. Ketika kalian misalkan buatnya di Windows, kalian buat aplikasi di Windows platform atau di Windows OS, tapi kalian bisa memindahkan aplikasi itu ke Linux ataupun ke Mac OS. Selanjutnya ada multithread. Untuk multithread ini adalah penggunaan memori. Jadi sebenarnya memorinya bisa dipakai berjalan lebih dari satu ya, ada tradingnya. Jadi dia itu aplikasi ini bisa seperti berjalan, seperti ada dua program yang berjalan, memorinya jadi seperti ada dua. Ini gimana contohnya nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut. Selanjutnya ada high performance, dimana dia itu lebih cepat daripada programming language yang sebelum-sebelumnya, contohnya C++. Lalu ada arsitektur neutral. Untuk arsitektur neutral ini menurut dari materinya bahwa Java ini platform yang independen. Dia mempunyai satu buah versi yang dijalankan pada platform yang berbeda dengan Java Virtual Machine ya. Tapi coba sebentar. Oke, mungkin untuk arsitektur netral akan saya coba cari lagi. Untuk sistem kerjanya seperti ini. Jadi kita punya satu aplikasi Java, satu source code Java. Untuk Java, filenya adalah .java. Jadi ketika kalian bikin sebuah aplikasi Java, ketika kalian ingin membuat aplikasi Java, dia akan memiliki ekstensi .java. Nama filenya .java. Nah, gimana sih dia cara bekerjanya? Ketika kita membuat sebuah program di Java, kita akan melakukan compile. Si source code Java ini akan dikompil sehingga dia akan membuat satu file lagi, yaitu nama filenya tadi dengan ekstensi .class. Lalu dari situ dia akan menjalankan lagi
dijalankan di, misalkan untuk sekarang kita akan hanya pakai command prompt saja, dia akan dijalankan di virtual machine. Jadi dari si source code-nya ini .java di-compile, dia akan dirubah sebenarnya seperti perubahan dari source code itu menjadi bahasa mesinnya, jadi 1010-nya itu. Lalu dari situ Java Virtual Machine akan menggunakan yang tadi interpreter tadi, sehingga dia bisa dijalankan di command prompt atau bisa dijalankan secara website atau aplikasi desktop ya. Gimana cara bekerjanya nanti mungkin akan kita coba setelah instalasi. Lalu untuk Java version, ada di sini sebenarnya Java memiliki 3 versi, yaitu J2SE atau Java Platform Standard Edition, ada J2ME Java Platform Micro Edition, dan J2EE yaitu Java Platform Enterprise Enterprise Edition. Untuk yang Standard Edition ini hanya kalau misalkan kalian cari untuk perbedaan versinya, untuk Java Platform Standard Edition ini hanya aplikasi standar aja. Jadi dia menyediakan standar-standar yang dibawa oleh Java. Contohnya standar-standar seperti array dia akan masuk di situ, atau aplikasi-aplikasi standar ya, yang sebenarnya bisa digunakan di mana aja. Berbeda dengan micro edition yang pertama tadi standar tadi itu contohnya hanya untuk upload standar, atau misalkan kalian bisa bikin aplikasi desktop yang standar juga, itu untuk standard edition. Lalu ada yang micro edition ini lebih ke mobile sebenarnya, tapi untuk micro edition ini sebenarnya mungkin sudah agak tertinggal, sudah lama kayaknya nggak banyak yang pakai. Saya agak kurang tahu untuk micro edition, karena untuk mobile sekarang kan lebih pakai Android. Dan bisa dibilang kalau kalian belajar Java ini, lanjutan dari Java adalah Android, karena salah satu kelanjutan atau mobile yang di Android itu adalah menggunakan Java ya, kalau bisa dibilang. Untuk Android itu sebelumnya bisa dibilang standarnya atau awalnya menggunakan Java. Untuk bahasa pemrogramannya menggunakan Gradle, namanya menggunakan Gradle. Mungkin nanti akan dijelaskan lagi di Android, tapi dasarnya adalah Java. Kalau kalian cari bagaimana histori dari Android itu sendiri, pada awalnya adalah Java version. Tapi berbeda dengan micro edition ini, untuk OS mobile yang lama, seperti OS Java yang lama. Atau kalau misalkan kalian masih ingat, atau kalau kalian pernah pakai HP Java yang lama yang ekstensinya adalah .jar, contohnya seperti itu. Lalu ada J2EE Java Platform Enterprise Edition. Untuk yang Enterprise Edition ini lebih besar daripada Standard Edition, lebih banyak yang bisa dipakai, seperti API yang bisa dipakai, atau bukan ekstensi, lebih bisa banyak aplikasi yang dibuat dari Standard Edition bisa lebih banyak ya, mungkin bisa buat HTML, CSS dan JavaScript di situ, bisa digabungkan di situ. Ya pasti lebih dari Standard Editionnya. Selanjutnya bisa dilihat di sini ada teknologi Java, di mana Java itu sudah berkembang. Ada bisa dilihat di sini ada continuous testing, lalu ada web development. Ini ada Node.js, di mana Java itu bisa di Node.js-nya. Ada big data menggunakan Hadoop. Lalu untuk Android dasarnya seperti yang saya bilang tadi, dasarnya adalah Java sebenarnya, walaupun pada perkembangannya sekarang makin banyak aplikasi selain Android ya, bahasa yang selain dipakai di Android, walaupun tetap dasarnya Android.
Ada contohnya kalau Android bisa pakai JavaScript sebenarnya. Kalau kalian mau belajar lebih lanjut lagi akan ada bisa pakai JavaScript, atau kalian mau ada yang pakai Flutter misalkan. Kalau ada frameworknya ada Spring, yang ini saya kurang tahu, yang saya tahu hanya Spring aja. Kalian bisa coba nanti dicek lagi. Untuk sekarang mungkin sampai situ aja untuk dasar dari Android, dasar dari Java itu sendiri. Kita akan lanjutkan ke bagaimana cara instalasinya.